Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alladhi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihi ahli baitihil ma'sumin. وأصحابه الميامين وأصحابه المنتجبين الميامين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita adalah pelajaran tentang maqasidus syariah, tujuan diturunkannya agama, tujuan ditetapkannya syariat, tujuan diangkatnya seorang nabi. Dan kita sudah menjelaskan pada waktu-waktu yang lalu tentang apa saja yang termasuk maqasidus syariah. Sambil mengulangi, saya ingin menjelaskan sejarah maqasidus syariah. Pertama kalinya masuk di dalam sistem hukum Islam sampai abad ke-3 Hijriah, jadi sampai 300 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, umat Islam tidak mengenal maqasidus syariah. Orang yang dianggap pertama menyebutkan maqasidus syariah dan menyebutkan 5 bagian maqasidus syariah adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Dia menyebutkan bahwa menetapkan hukum Islam itu harus memperhatikan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum itu. Kata Al-Juwaini lah orang yang pertama membagi 5 bagian tentang tujuan syara, yaitu yang pertama menjaga agama, hifzuddin atau al-muhafazah ala dini, menjaga agama. Yang kedua hifzul aqli, menjaga akal. Yang ketiga hifzun nasli, menjaga kekeluargaan, menjaga keturunan, menjaga nasab. Yang keempat hifzul mal atau al-muhafazah alal mal, menjaga atau melindungi harta. Yang kelima menjaga jiwa, al-muhafazah ala nafs atau hifdun nafs. Kemudian pada abad jadi yang pertama adalah Al-Juwaini itu. Tapi sebetulnya ada lagi orang yang pertama, cuma tidak membuat kitab khusus tentang maqasidus syariah, tapi banyak dikutip oleh Al-Juwaini, jadi datang sebelumnya, yaitu Abdullah At-Turmudzi Al-Hakim. Al-Juwaini banyak menyebut itu. Kemudian setelah itu Al-Ghazali pada abad ke-12 Masehi atau pada abad ke-6 Hijrah juga merumuskan yang 5 itu. Dan disusul oleh Asy-Syatibi, beliau yang mengatakan bahwa agama tanpa maqasidus syariah adalah agama tanpa ruh, agama tanpa jiwa. Beliau juga menyebutkan 5 maqasidus syariah. Saya ulangi lagi sekedar untuk mengingatkan: hifdzul hifzul aqli, hifzul mali, hifzul nasli, dan hifzul nafs. Ya. Jadi mengapa 300 tahun yang pertama orang tidak menggunakan maqasidus syariah? Waktu itu orang, dan kemudian hadis juga kan baru terbentuk kira-kira 200 sampai 300 tahun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi hadis pun sebagai sumber hukum belum established. Dan pada saat itu juga orang kalau mendengar hadis mereka langsung melaksanakannya.
Orang berlomba-lomba datang kepada ahli hadis, dan tugas mereka ialah melaksanakan apa yang dituliskan dalam hadis itu tanpa ta'akul, tanpa memikirkan untuk tujuan apa. Kelak kelompok ini bertahan sebagai kelompok zohiri atau kelompok tekstualis. Jadi sebegitu tertulis di dalam teks, itulah yang diamalkan. Misalnya ada hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau kata Indonesia yang halus untuk bala ya bulu baulan, buang air. Kalau beliau mau buang air, beliau melarang kepada sahabatnya buang air mengarah ke selatan. Jadi, dan para sahabat melaksanakannya, tidak memikirkan bahwa Rasulullah menyuruh jangan buang air ke arah selatan itu karena di arah selatan itu ada Baitullah, ada Ka'bah. Mereka tidak paham dengan maqasidus syariah itu, jadi sebagaimana Nabi katakan itulah yang mereka jalankan. Jadi nanti kelompok Zohiri ini bertahan juga ratusan tahun setelah muncul berbagai mazhab, bahkan sampai sekarang kelompok Zahiri malah seakan-akan hidup kembali, yaitu kelompok yang melihat teks saja dan tidak memahami maksud atau tujuan dari teks itu. Dalam bahasa sekarang itu orang tekstualis, dan lawannya adalah orang yang kontekstualis, yang melihat dalam konteks apa hadis itu diturunkan. Nah, pada Al-Ghazali kemudian datang dan memperkenalkan yang 5 itu, disusul oleh Asy-Syatibi, tokoh utamanya. Dan nanti pada abad ke-14 Masehi udah rada mendekati ke sini, ke zaman modern, ada Abdul Wahhab As-Subki yang sebelumnya dia berguru kepada Saifuddin Al-Amidi. Ada bukunya sampai sekarang, Al-Amidi. Dan Al-Amidi mengusulkan dimasukkan yang keenam, yaitu al-ird, atau menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan kehormatan. Ia punya alasan banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk memelihara kehormatan, termasuk yaitu hadis wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada. Sesungguhnya harta kalian, jiwa kalian, dan kehormatan kalian sama mulianya, sama sucinya dengan bulan ini, hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Itu khutbah Nabi di Arafah, di Mina, di Mekah. Nabi menekankan bahwa orang harus menjaga kehormatan orang. Tidak boleh kehormatan siapapun ditumpahkan, apalagi kehormatan seorang mukmin. Jadi kalau ada fatwa agama yang melanggar kehormatan seseorang, fatwa itu dengan sendirinya secara hukum batal. Kalau fatwa itu mengganggu atau meruntuhkan kehormatan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bergantung di tirai Ka'bah dan beliau berkata, duhai Ka'bah, ma'azoma wa ma'akrama, betapa luhurnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa sucinya engkau. Tapi demi Allah, kata Rasulullah, kehormatan muslim lebih suci daripada di Ka'bah. Pasti seluruh dunia akan mengeroyok dia karena dia mencemari kemuliaan Ka'bah. Tapi betapa banyaknya orang meruntuhkan kehormatan sesama muslim. Jadi juga ada hukum yang ternyata ditegakkan di atas meruntuhkan kehormatan, yaitu yang disebut al-qadhaf. Al-qadhaf ialah menuduh orang lain melakukan zina. Itu ada hukumannya, termasuk ada pada bab jinayat juga,
Itu berarti kalau ada hukumannya, maka dia harus masuk kepada al-maqasid asy-syar'iyyah. Nah, jadi Saifuddin Al-Amili mengusulkan agar ditambahkan al-ird, kehormatan, diikuti dan didukung, di-endorse oleh Abdul Wahab As-Subki pada abad ke-14, dan akhir-akhir ini oleh Muhammad Ali Asy-Syaukani. Dia juga mengusulkan agar al-ird itu dimasukkan. Tapi tampaknya ulama-ulama mutakhir akhirnya menggabungkan al-ird itu pada an-nasl. Jadi al-muhafadhah ala-nasl wal-ird. Jadi tetap 5, supaya hanya 5 itu saja yang menjadi tujuan maqasidus syariah itu. Sekali lagi, maqasidus syariah, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi, untuk mengingatkan kembali, dimaksudkan sebagai pedoman kita untuk menetapkan sesuatu sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Jadi sesuatu ditetapkan sebagai bagian dari syariat dengan melihat dan merujuk kepada masuk ke dalam al-maqasid asy-syar'iyyah. Seperti saudara ketahui, saya pernah ditanya, kalau saya tidak salah, oleh Pak Rahmat di dalam jemaah majelis ini, yang bertanya kepada saya, apakah yang 5 itu qat'i, artinya disetujui oleh semua pihak. Betul, yang 5 itu qat'i, disetujui oleh semua pihak. Semua menerima bahwa itu harus menjadi bagian dari maqasidus syariah. Tapi jumlah yang 5 itu masih membuka untuk perkembangan pemikiran ulama-ulama mutaakhir. Jadi diusulkan oleh Al-Qarrafi, diusulkan supaya ada ditambahkan al-ird, yang kemudian didukung tadi oleh Abdul Wahab As-Subki dan Asy-Syaukani. Tapi ulama-ulama modern, dimulai dari Ibnu Taimiyah, malah diperbanyak lagi oleh Ibnu Taimiyah. Begitu banyaknya sehingga saya juga tidak hafal yang masuk ke situ. Misalnya kesetiaan terhadap kontrak, al-wafa, dan sebagainya. Ulama-ulama modern kalangan ahlu sunnah seperti Yusuf Qaradawi mengusulkan ada beberapa lagi yang masuk kepada bagian maqasidus syariah, yaitu antara lain takamul al-ijtimai. Jadi takaful ijtimai, saling membantu di dalam masyarakat. Jadi ada gotong royong, bersama-sama berbuat kebaikan. Al-huriyah, kemerdekaan, termasuk misalnya tidak boleh orang dipaksakan untuk memeluk agama tertentu. Ini saya garis bawahi karena saya akan berbicara tentang itu setelah ini. Kemudian al-karamatul insaniyah, yang kita sebut human rights, hak-hak sebagai manusia. Al-ikhwatul insaniyah, persaudaraan di antara sesama manusia. Jadi kalau kita mau menetapkan hukum, apakah hukum itu misalnya wajib, misalnya ini mau dulu musim perda, rame-rame bikin perda Islam. Salah satu perda Islam ialah tidak boleh pedagang makanan buka di siang hari. Ini menurut maqasidus syariah ini tidak bisa dijadikan hukum, karena itu bertentangan dengan hifzul mal, menjaga harta orang lain, menjaga tempat mencari nafkah orang. Tidak boleh ada fatwa Islam yang menghambat orang untuk mencari nafkahnya. Hifdzul mal. Terus lagi di situ juga hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, dan seterusnya. Tapi dulu orang tidak memperhatikan itu. Belum lagi bahwa mereka juga punya tugas di bulan puasa, yaitu memberikan jasa kepada orang-orang yang tidak puasa. Sebetulnya yang lebih cocok dengan maqasidus syariah ialah hormatilah orang yang tidak berpuasa, bukan menghormati orang yang berpuasa. Ada orang yang
ada orang yang sakit, ada orang yang berada di dalam perjalanan, ada orang tua, dan mereka perlu makanan pada waktu siang hari. Malahan Al-Quran menyebutkan segera setelah Al-Quran mewajibkan kaum mukminin berpuasa, Al-Quran memberikan keleluasaan buat orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi setelah Al-Quran menceritakan puasa, Al-Quran kemudian menganjurkan kita untuk menghormati orang-orang yang tidak berpuasa, yaitu dengan ayat وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Dalam salah satu qiraat bunyinya وَعَلَى يُطَوِّقُونَهُ fidyatun to'amu masakin. Kalau yutiquna, mereka yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, atau mereka yang tertekan atau ditekan karena tekanan-tekanan pekerjaan, misalnya karena tekanan-tekanan ekonomis yang memungkinkan mereka, atau karena tekanan usia, karena syaikhukhah misalnya, mereka harus membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Jadi berdasarkan ayat-ayat itu dan berdasarkan maqasidus syariah, tidak boleh kita melarang orang untuk berjualan di bulan puasa. Tapi orang yang bersemangat dengan syariat Islam itu, sambil jualan syariat Islam untuk memenangkan pemilu, biasanya tidak peduli dengan maqasidus syariah. Mungkin saya bukan tidak peduli emang, tapi tidak mengerti dan tidak paham. Dan itu tujuan saya sebetulnya dalam pembicaraan tentang maqasidus syariah. Jadi kita setuju bahwa sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi dulu atau khususnya para ulama menggunakan maqasidus syariah untuk menetapkan hukum. Mungkin saudara-saudara tanya pada saya sekarang, lalu untuk apa kita yang awam ini, yang bukan mujtahid, mempelajari maqasidus syariah? Saya bisa jawab, pertama, maqasidus syariah itu oleh para ulama, di antara kegunaan lainnya oleh para ulama, ialah untuk menetapkan hukum yang secara tegas tidak disebut di dalam nas, mala nasso lahu, yang tidak ada nas. Nas itu artinya teks, yang tidak ada teks dalam Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukumnya. Nah, di situ kita menggunakan akal. Kalau di kalangan Ahlul Bait juga tidak ada persoalan maqasidus syariah, karena menurut mereka sumber hukum itu, kalau di kalangan Ahlus Sunnah, khususnya madhab Syafi'i, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di dalam madhab Ahlul Bait, Al-Quran, Al-Iqrah, dan Al-Aql. Aql itu yaitu akal. Hadis yang pertama dalam Al-Kafi adalah Kitabul Aql. Jadi kita harus menggunakan akal. Ada persoalan filsafat nanti, apa betul akal bisa menentukan baik atau buruk? Ahlus Sunnah berpendapat hanya syariah yang menentukan sesuatu itu baik dan buruk. Ahlul Bait menetapkan bahwa akal bisa menentukan baik dan buruk. Ini masalah al-husnu wal qabahu al-aqliyan. Nanti kita akan membicarakan itu lebih lanjut. Mungkin terlalu tinggi untuk itu dan saya terlalu cepat bicaranya. Tetapi kembali lagi, lalu buat orang awam untuk apa? Untuk orang awam itu hampir semua, kalau ulama mereka tahu mana yang ada nasnya, mana yang tidak ada nasnya. Kalau orang awam seperti kita tidak tahu setiap peristiwa hukum, tidak kita ketahui apakah ini ada nasnya atau tidak ada nasnya. Jadi kita harus memilih, pokoknya anggap aja tidak ada nas. Jadi karena kita tidak tahu nasnya, anggap saja tidak ada nas. Lalu gimana kita mengambil kesimpulan? Kita gunakan
Bukan karena tidak ada nas langsung tidak boleh dikerjakan, misalnya karena tidak ada nasnya. Misalnya minum minuman keras itu ada nasnya. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, innamal khamru wal maisir wal azlam, itu ada nasnya, gampang. Tapi narkoba itu tidak ada nasnya. Juga daun itu tuh ganja tidak ada nasnya. Nah gimana? Karena ini tidak ada nasnya, kita juga tidak tahu apakah ada nasnya atau tidak. Kalau orang awam hampir semuanya tidak ada nasnya karena dia tidak tahu. Dan kalau orang awam seperti kita menghadapi satu persoalan hukum agama dan kita tidak tahu nasnya, maka pegangan kita yang pertama ialah maqasidus syariah. Itu kegunaan yang pertama buat kita. Yang kedua, kegunaan yang ialah supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang jualan kepentingannya dengan menggunakan nas-nas. Jadi ada nas-nas, jadi mereka bawakan hadis-hadis, dan kita tidak tahu apakah hadis ini sahih, apakah dhaif, atau apakah yang penting apa ada hadis itu, atau hanya dibikin oleh para ulama saja. Tapi gimana supaya kita apa kita harus lakukan itu apa yang dipesankan oleh hadis yang tidak kita ketahui posisinya atau statusnya itu. Pegangannya ialah maqasidus syariah. Saya ingin sekarang ini memberikan beberapa contoh. Judul kita kan tips untuk meneliti tafsir Al-Quran atau hadis untuk orang awam. Jadi alat ukurnya, mi'yarnya atau mizannya atau kriterianya ialah maqasidus syariah. Dia dari segi syariah. Saya mungkin ingin mulai memberikan contoh dari yang sederhana ini yang sering kita temukan di sini. Misalnya saya baca di medsos bahwa kalau anak perempuan tidak memakai kerudung, maka yang dimasukkan ke neraka adalah bapaknya. Mungkin saya pernah dengar ini. Jadi bapaknya atau ibunya yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kepada gadis-gadis yang tidak berkerudung atau kepada perempuan-perempuan anak orang yang tidak berkerudung, itu bahasa Indonesianya jadi kurang baik. Anak yang tidak berkerudung dari orang tua tertentu, itu orang tuanya masuk neraka karena anaknya tidak berkerudung. Saudara jangan dulu lakukan penelitian tentang hadis. Susah, saya sudah meneliti hadis itu dan ternyata tidak ada. Itu hadis, saya malah menemukan ada banyak hadis yang populer di Indonesia tapi tidak ada. Jadi itu rupanya hasil kreativitas para ulama kita. Jadi nah kita gunakan maqasidus syariah. Bayangkan kalau semua orang tua dimasukkan ke neraka karena perilaku anaknya, itu akan terjadi beberapa kerusakan. Pertama ya kerusakan akal. Kerusakan akal karena kita menuduh atau blaming the victim. Karena kita kemudian jatuh kepada kesalahan berpikir yang kita sebut menyalahkan korban. Jadi anak yang berbuat dosa tapi bapak yang disalahkan. Dan itu ukurannya kalau kita masih punya kekuatan lain selain akal, misalnya kan ada ayat Al-Quran misalnya, la taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan seorang memikul dosa yang lain. Jadi seseorang tidak akan memikul dosa yang lain. Nanti semua orang menghadap Allah sendiri-sendiri, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Alaysa lil insani illa ma sya'a.
Dan eh, kalau juga mungkin pernah belajar hadis, kita menemukan hadis dari Aisyah bahwa Abdullah ibnu Umar mengatakan, innal mayyit mu'adzabun bibukai ahlihi, bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Kita mendengar hadis itu, kita menahan tangisan kita. Kita melarang orang lain menangis. Bahkan ada orang yang begitu setianya dengan agama, dia cambuki orang-orang yang menangis. Karena menangis. Karena ada hadis itu. Kita tidak bisa meneliti hadis itu. Kita bukan ahli hadis. Kita juga tidak sempat baca hadis itu. Tapi gunakanlah maqasidus syariah. Maksud syara. Kalau orang dilarang itu untuk menangis, sekali lagi itu juga tidak al-muhafazah alal aql. Malah mungkin karena tangisan itu fitrah, tangisan itu adalah fitrah yang sejati dari manusia. Orang dipaksa untuk menangis, padahal secara psikologis dia harus menangis. Itu bisa berbahaya secara psikologis. Itu bisa merusak maqasid syariah yang kedua atau pertama tergantung kita, yaitu al-muhafazah alal aqal, menjaga akal itu. Emang kemudian diketahui bahwa Aisyah juga menolak itu. Dan Aisyah berkata, Rohimallah Aba Abdurrahman. Semoga Allah menyayangi Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu yaitu Abdullah ibnu Umar. Itu dia bukan salah, dia bukan berbohong, tapi dia salah memahami. Jadi satu saat katanya Rasulullah lewat satu kuburan, lewat satu kuburan, dan dia lihat ada seorang perempuan menangis di atas kuburan itu. Lalu Rasulullah berkata, orang di dalam kubur itu lagi diazab dan perempuan itu keluarganya lagi menangis. Lalu dihubungkan oleh Abdullah ibnu Umar bahwa tangisan keluarga itu menyebabkan disiksanya mayit, hanya karena miscommunication yang hampir sering kali terjadi. Nah, karena itu kita diselamatkan walaupun kita tidak melakukan penelitian hadis itu dengan maqasid asy-syar'iyyah. Saya ingin bawakan satu contoh yang mungkin rada populer sekarang ini. Kalau saudara satu saat tiba-tiba saudara menghadiri satu pengajian, biasanya rada diam-diam atau rada gelap-gelapan, berkumpul di satu rumah atau di satu sudut surau yang agak terasing. Lalu saudara, di antara ayat kita itu adalah ayat yang rada populer di kalangan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah orang-orang kafir itu sampai tidak ada fitnah. Dan yang dimaksud fitnah itu ialah tidak kekafiran lagi, kata tafsirnya. Jadi perangilah mereka sampai tidak ada lagi kekafiran. Wa yakuna dinu lillah. Dan semua agama ini kepunyaan Allah. Jadi di dunia ini kita harus terus berperang di dunia ini sampai semuanya menjadi Islam. Tidak ada kafir lagi. Fa in tahu, dan kalau mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat ini emang bisa ditafsirkan, atau nanti si ustadz itu juga dengan bersemangat dia membawakan hadis-hadis, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, mungkin dia tidak menyebutkan hadis Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sedikit ternyata hadisnya itu dari, mungkin Ustaz itu membacakan hadis. Qala Umar ibn al-Khattab,
Dan waktu itu terjadi peristiwa, kata ada orang yang tidak mau bayar zakat, dan oleh Abu Bakar dianggap orang yang tidak bayar zakat itu sebagai orang yang kafir, orang yang murtad. Perangnya juga dalam sejarah Islam yang ditulis oleh Ahlus Sunnah disebut perang Riddah atau perang murtad. Jadi ada sahabat yang berkatalah Umar ibn al-Khattab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsah wa hisabuhu ilallah. Jadi kata Umar, bagaimana engkau perangi mereka padahal mereka itu masih Islam kan? Kenapa kau perangi mereka? Fa kaifa tuqatilun nas? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, hatta yaqulu, di dalam riwayat yang lain hatta yashhadu, dalam riwayat-riwayat yang lain, dan Bukhari hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka bicara la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, kalau dia sudah berkata la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu wa hisabuhu ala Allah, maka dia sudah terlindungi jiwanya dan hartanya, dan tanggung jawabnya biarlah dia kepada Allah. Kemudian Abu Bakar berkata, la uqatilanna man farraqa bainas sholati wa zakati, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Inna zakata haqqul mal, zakat itu adalah kewajiban di dalam harta. Wallah lau mana'uni anaqan, dan riwayat lain iqalan, dan sekiranya mereka tidak memberikan kepadaku seutas tali yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan ambil dengan paksa, aku akan perangi mereka. Nah, ucapan Umar itu yang menurut Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan, yaitu Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu beriman, sampai mereka itu berkata, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu katanya adalah penjelasan dari ayat wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, perangi mereka sampai tidak ada lagi kekufuran, sampai semuanya itu Islam. Jadi Nabi juga Al-Quran mengatakan bahwa kita harus perang terus-menerus. Di dunia ini kemanapun kita melihat kafir, kita harus bunuh orang kafir itu. Mereka hanya selamat kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka tetap dibunuh. Jadi kalau kita mendengar itu, kita gunakan maqasidus syariah. Kalau Islam itu ditujukan, atau kalau Islam itu memerintahkan agar kita memerangi semua orang kafir sampai masuk Islam, apa yang akan terjadi? Pertama, udah tentu dalam situasi damai kita akan menjadikan masyarakat seluruhnya dalam situasi perang. Kehidupan yang sudah tenang tiba-tiba digoncangkan dengan munculnya pemberontakan bersenjata. Akan terjadi peperangan antar manusia. Dan kalau perang sudah terjadi, ya rusaklah harta, rusaklah keturunan, rusaklah kehormatan. Seluruh tonggak-tonggak diturunkannya ajaran ini, itu jatuh karena peperangan-peperangan yang dilakukan itu. Jadi, nah misalnya ini ada dua penafsiran tentang waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Satu penafsiran saya baca dalam kitab-kitab tafsir
yang menyebutkan bahwa yang dimaksud itu ialah kalau kita diperangi, ya. Jadi ayatnya yang lengkapnya sebelum sampai ke situ, ayatnya berbunyi, saya baca yang lengkapnya. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Berperanglah, janganlah kamu melewati batas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melewati batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangilah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan perangilah mereka dari tempat mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan cobaan-cobaan itu lebih berat daripada pembunuhan. Wala taqtuluhum 'indal masjidil haram. Dan janganlah kamu bunuh mereka di Masjidil Haram hatta yuqatiluhum, sampai mereka membunuh kamu. Jadi ayat ini berulang-ulang menegaskan qatalukum faqtulu fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka membunuh kalian, barulah kalian bunuh mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitulah balasan buat orang-orang yang kafir. Jadi bahkan ayat yang pertama ini saya menyalin dari kitab, dari tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian saya kehilangan catatannya karena dia bergeser ke tempat yang lain, dan saya tidak bisa minta tolong sama Sam ya. ini tidak tahu pakai tab. Ya baru saya beli juga, selain saya pamer kepada hadirin, juga pamer kegagapan teknologi saya. Ini dari Ibnu Katsir dengan mengutip dari beberapa hadis, katanya. Itu ayat waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Itu ayat perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu adalah ayat yang pertama turun tentang peperangan di Madinah. Falamma nazalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yuqatilu man qatala. Dan ketika ayat ini turun, Rasulullah hanya memerangi orang-orang yang memeranginya. Wa yakuffu amman kaffa. Dan juga menahan diri daripada orang yang menahan dirinya. Tapi kata ulama ini ayat ini, perangilah di jalan Allah. Kalau kamu diperangi, itu katanya dimansuh, dihapus ayat ini oleh ayat waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangilah dimanapun mereka itu berada. Dihapuslah ayat ini. Dan kemudian para ahli tafsir berkata, buat orang yang mengatakan ayat itu dimansuh, maka ya inilah penafsiran mereka tentang ayat itu. Jadi katanya perangilah mereka. Artinya ini perintah berperang untuk setiap orang musyrik pada setiap tempat. Likulli musyrikin fi kulli mawdi'in. Maka dahulu itu ketika Wahabi pertama kali berkuasa di Najd, mereka menganggap orang-orang Syiah itu musyrik, dan satu saat melewati padang pasir yang jauh, mereka datang ke Karbala dan membunuhi para peziarah di situ yang mereka anggap musyrik. Berdasarkan ayat Al-Quran, waqatiluhum, bunuhlah mereka. Artinya katanya amrun bil qitali likulli musyrikin. Ini perintah membunuh orang musyrik fi kulli mawdi'in, di setiap tempat. Itu buat orang yang menganggap bahwa
ayat ini memansuh ayat sebelumnya. Tapi buat yang lain, mazhab yang lain, ini tidak. Ini yang dimaksud memerangi mereka adalah memerangi yang karena mereka memerangi kita. Tapi buat yang memberikan penafsiran tadi itu, penafsiran yang senang diterima oleh orang-orang yang senang dengan tindakan kekerasan, katanya ini amrun biqitalin mutlaqin la bisyartin ayyabda al-kuffar. Ini perintah untuk memerangi orang kafir secara mutlak. Tidak jadi syarat apakah mereka memerangi kita atau tidak memerangi kita. Dan sampai kapan kita harus perang dengan kafir terus-menerus itu? Wa yakuna dinu lillah, sampai seluruh agama itu agama Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, katanya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Menghadapi tafsir yang seperti ini, sebagai orang awam kan kita bingung. Satu mengatakan kita hanya perang kalau kita diperangi. Yang satu lagi berkata kita harus perang semua orang kafir. Fi kulli mawdi'in, di setiap tempat. Malah kalau dalam tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir, tafsir biasa, fi kulli mawdi'in, musyrikin, setiap orang musyrik. Dan musyrik beda dengan kafir. Orang Islam pun bisa dimusyrikan. Yang ziarah ke kubur bisa disebut musyrik. Orang yang percaya kepada doa-doa yang memberikan kepada kita kekuatan gaib, itu juga dianggap musyrik. Orang yang pakai cincin dan menganggap bahwa cincin itu, saya berusaha mengucapkannya cincin, tidak cincin. Karena dialek Sunda itu cincin. Jadi itu musyrik, punya cincin itu musyrik. Kalau kita diberi ayat-ayat Allah, kemudian ayat-ayat itu kita simpan untuk kepentingan tertentu, itu juga dianggap musyrik. Nah, kalau orang percaya bahwa ayat ini menyuruh kita membunuh semua orang musyrik dengan penafsiran mereka, dan itu mereka sudah jalankan, itu sepanjang sejarah mereka sudah jalankan. Yang paling menarik misalnya orang-orang Wahabi pernah menyerbu karena mendengar bahwa di sebelah timur Saudi, di daerah Ahsa Al-Hatif, mereka itu diisi oleh orang-orang Syiah yang musyrik. Jadi dikirimkanlah tentara untuk menghabisi mereka. Sampai di sana kebetulan lagi masuk adzan dan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini jadi ada azan dari masjidnya orang Syiah. Lalu mereka berkata, aslamu. Mereka sekarang sudah masuk Islam. Saya tidak tahu apakah peperangannya dilanjutkan atau tidak. Tetapi mereka yakin betul bahwa orang musyrik itu memang harus dibunuh. Jadi ada dua penafsiran nih. Satu penafsiran, kita hanya boleh perang kalau diperangi. Kita hanya boleh mengusir orang dari rumahnya kalau orang itu mengusir kita dari rumah kita. Hal wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita pun boleh membalasnya dengan perbuatan buruk lagi. Sayyi'ah yang buruk itu nanti akan balasannya juga akan dapat yang buruk lagi. Walaupun di dalam ayat Quran yang lain, dan memaafkan itu lebih baik bagi kalian. Tapi ada memang ketentuan, kalau kita diperangi dan kalau kita punya kemampuan untuk membalasnya, kita harus membalasnya dengan peperangan. Ini juga jadi mungkin jadi persoalan, apakah kita harus perang atau tidak nih? Karena ada ayat ini dan kita sudah diperangi, apakah kita perang atau tidak? Perhatikan juga maqasidus syariah. Apakah kita memang punya kemampuan untuk melawannya? Apakah misalnya yang mau kita lawan, jangan kita ini atau kitanya kita bahasa Makassar. Kalau kita mau melawan, tapi kita tidak punya senjata, kita mau melawan tentara dengan kekuatan senjata yang luar biasa, dan kita punya hanya kita berperang lewat tongkat, pedang,
dan golok, ya tidak bandinglah. Itu akan tadi tidak menjaga jiwa, tidak menjaga harta, tidak menjaga akal juga. Jadi jadikanlah itu maqasidus syariah sebagai pertimbangan kita. Jadi untuk ayat itu mana yang harus kita ambil? Sekali lagi ada dua, satu menyuruh kita berperang dengan ayat yang sama, satu lagi menyuruh kita hanya perang kalau kita diperangi. Mana di antara dua penafsiran itu yang harus kita ambil? Ukurlah itu dengan maqasidus syariah, dengan ukuran tujuan sara. Sekali lagi, tujuan sara itu adalah perincian dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau kecuali menyebarkan rahmat di seluruh alam semesta. Oke. Itu satu. Jadi kita harus menggunakan maqasidus syariah untuk orang awam itu buat menilai sebuah penafsiran ayat Al-Quran. Bukan untuk menolak atau menolak Al-Quran, tapi menolak dan menerima penafsiran orang tentang Al-Quran. Itu harus dicatat. Jadi kita gunakan maqasidus syariah bukan untuk menolak Al-Quran, tapi menolak atau menerima penafsiran tentang Al-Quran supaya kita tidak ditipu oleh para penjual agama kekerasan. Lalu kita merasa sangat soleh kalau kita menggunakan kekerasan karena mengikuti ayat Al-Quran, waqatiluhum haitsu thaqiftumuhum, atau waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan fitnah itu artinya katanya kekufuran. Itu satu. Tinggal semenit lagi untuk, biasa kita 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam penjelasan, setengah jam tanya jawab. Setengah jam tanya jawab ya. Mungkin pengajian yang akan datang kita akan berikan beberapa contoh hadis-hadis yang kalau diukur dengan maqasidus syariah dia batal dengan sendirinya. Walaupun hadis-hadis itu oleh kelompok tekstualis diterima seperti apa adanya. Itu akan pembicaraan kita yang akan datang. Sebagai preview aja, atau preview nanti sudah tanya jawab aja. Silakan, Sa. Pertanyaan pertama berhubungan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Sudah hampir 20 tahun syariat Islam hadir di Aceh. Namun nampaknya tidak ada perubahan, berarti Aceh tetap jadi provinsi paling miskin di Indonesia. Sepertinya ini contoh penerapan syariat tanpa memperhatikan maqasid. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa solusinya? Ya. Pertama, saya kira Aceh punya riwayat yang cukup panjang untuk merindukan ditegakkannya syariat Islam. Kemudian ya Aceh juga punya hubungan yang dekat dengan DI, TII, dengan Kartosuwiryo. Saya menyebut itu untuk menunjukkan bahwa sejarah perjuangan untuk menegakkan syariat Islam memang punya sejarah yang panjang, menjadi kerinduan rakyat Aceh karena mereka kecintaannya kepada agama Islam. Dan maaf, menurut saya, karena tadi mungkin merencanakan bagaimana menegakkan syariat Islam tanpa proses pemikiran, tanpa persiapan konsep yang cukup matang misalnya, dan tanpa diskusi, tanpa bermusyawarah juga dengan rakyat secara keseluruhan. Saya teringat kepada Imam Khomeini. Imam Khomeini juga merindukan penerapan syariat Islam, dan sebelumnya sudah ada para pemikir besar yang mempersiapkan konsep negara Islam itu. Imam sendiri menyiapkan satu konsep dalam kitab fikihnya malah yang kita kenal sebagai wilayatul faqih,
Nah, untuk para pecinta negara Islam di Indonesia ini, konsep-konsep seperti itu tidak ada, atau mungkin kurang lah. Tapi imam bukan hanya mempersiapkan konsep, dia tawarkan kepada orang. Dia tawarkan dengan referendum. Jadi apakah mereka mau menerima ini wilayatul faqih atau tidak, diserahkan kepada pilihan rakyat. Diserahkan kepada pemilihan umum. Jadi tidak ditaklukkan dengan kekuatan senjata, tapi diserahkan kepada pilihan umum. Dan waktu itu hasil pemilihan umumnya berapa persen kan? 93% memilih wilayatul faqih. Wilayatul faqih adalah semacam penafsiran tentang negara Islam itu. Dan ketika Sayyid Sistani apa ucapan untuk marja taklid, Ridwanullah bukan Ridwanullah ta'ala alih, Dama Zilluhu Syarif, Sayyid Sistani Dama Zilluhu Syarif mengatakan ketika ditanya apakah wilayatul faqih itu bagian dari ajaran Islam dan harus kita ikuti. Misalnya di Irak, apakah Irak harus mengikuti wilayatul faqih? Sayyid Sistani berkata, wilayatul faqih boleh itu apabila diterima oleh rakyat. Jadi ada qabiliyah, diterima oleh rakyat. Kalau tidak diterima oleh rakyat, nggak boleh kita memaksakan wilayatul faqih. Dan mungkin biarlah orang-orang Aceh belajar dalam perkembangan kemudian itu. Dan kalau kita berunding tentang syariat Islam yang diterapkan di Aceh, saya harus kembali lagi mengingatkan saudara kepada 3 konsep yang sangat penting dibedakan. Satu syariat, as-syariat, dan itu as-syariat itu ialah Al-Quran dan Al-Hadith. Yang kedua fikih. Fikih juga sering disebut syariat Islam. Fikih itu ialah penafsiran para ulama tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga ialah fatwa. Dan fatwa ialah penafsiran ulama yang diresmikan secara legitimate, diresmikan secara sah sebagai undang-undang yang positif. Itu namanya fatwa. Fatwa itu biasanya dari ulama. Saya lihat Aceh misalnya, yang namanya syariat Islam itu sekumpulan fatwa para ulama. Jadi saya juga tidak jelas misalnya mereka mengikuti fikih madhab yang mana. Karena setiap madhab mempunyai fikih yang agak berbeda atau seringkali berbeda di antaranya. Seperti minum minuman keras atau khamar, madhab yang satu mengatakan harus dicambuk 80 kali, madhab yang lain mengatakan harus dicambuk 40 kali, madhab yang lain lagi mengatakan tidak dicambuk tapi diberi takzir aja, diberi peringatan saja supaya tidak. Mana yang dipilih oleh Aceh? Aceh menghukum cambuk kepada para penjudi. Tidak ada dalam fikih manapun itu. Apalagi dalam syariat, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Saya berharap ini hanya sumbangan pemikiran kepada para pecinta syariat Islam. Kita berpihak kepada kecintaannya kepada syariat, tapi bagaimana menerapkan syariat itu dalam posisi sekarang. Nah, saya sesungguhnya menganjurkan, gunakanlah maqasidus syariah. Karena maqasidus syariah dimaksudkan agar syariat Islam itu memberikan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan buat masyarakat. Oke. So, hifdzul mal, siapa yang merumuskannya? Dan yang kedua, bagaimana memastikan bahwa akal yang digunakan memihak kebenaran, bukan pembenaran. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama di kalangan Ahlus Sunnah adalah Al-Juwaini. Itu ulama besar dari Iran, ulama Ahlus Sunnah.
tapi dikenal sebagai Imamul Haramain. Dia menjadi imam untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi itu yang pertama. Kemudian dan Al-Juwaini merumuskan yang 5 itu. Diikuti oleh Al-Ghazali, diikuti oleh Asy-Syatibi. Pada zaman mutakhir ini terutama oleh Ibnu Asur yang dari Tunisia yang pernah kita bicarakan dalam kuliah ini. Kemudian dilengkapi lagi oleh para ahli-ahli usul fikih. Baru pada mungkin abad ke-20 bersambung dengan abad 21, maqasidus syariah itu dibangkitkan kembali. Mula-mula orang tidak menghiraukan maqasidus syariah, tapi berkat misalnya jasa orang-orang seperti Ibnu Asur itu, kemudian ahli-ahli usul fikih mutaakhir termasuk Allah yarham belum meninggal dunia kali Dr. Wahbah Zuhaili yang masih hidup, saya tidak salah sampai sekarang. Orang-orang Wahabi biasa tidak mengenal ini maqasidus syariah. Jadi mereka tadi termasuk pada kaum Zohiriyah. Terus pertanyaannya itu orang pertama terus tentang akal, bagaimana memastikan bahwa akal itu memihak kebenaran bukan pembenaran. Ya ada sih ukuran-ukuran akal. Nanti kita akan berbicara dalam masalah al-qub wal hus al-aqliyan, baik dan buruk menurut akal. Jadi sekarang malah dalam filsafat ilmu ada yang kita sebut critical thinking. Jadi bagaimana mengukur apakah itu kebenaran atau pembenaran, bisa sebetulnya ada aturan-aturan akal lah. Dahulu katanya di pesantren di Hauzah Hazwan atau di Irak atau di Qum, ada orang yang belajar mantik muzaffar, ilmu logikanya itu. Orang-orang di pesantren Ahlul Bait itu wajib belajar logika. Dan ketika katanya santri itu setelah belajar mantik kemudian pergi ke pasar, dia temukan bahwa orang-orang pasar yang tidak pernah belajar mantik, ternyata sehari-hari mereka menggunakan akalnya sesuai dengan logika. Saudara pun sehari-hari akan menemukan orang biasa juga. Itu jelaslah sebetulnya, kecuali kalau dibikin tidak jelas kapan itu masuk akal atau tidak. Coba katakan kepada dia cerita mutahari ini. Misalnya ada seorang yang belajar ilmu gaib, kemudian dites oleh raja. Raja menyimpan telur di dalam tangannya, kemudian dia berkata, coba ini sebutkan yang aku genggam ini, apa makhluknya yang aku genggam ini. Ya, di dalamnya ada yang, di tengah-tengahnya ada warna kuning, dan di sekelilingnya ada warna putih. Lalu anak yang belajar ilmu gaib itu bertanya, oh itu mesin giling, roda penggilingan, roha, roda penggilingan yang di tengahnya ada wortel, tumpukan wortel. Pertama sih sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Apakah memberikan negara itu masalah agama atau masalah yang bukan agama? Saya misalnya akan bertanya mungkin sebelum itu, apakah menyetir mobil itu masuk masalah agama atau masalah yang bukan agama? Artinya agama tidak ngaturlah itu. Itu urusan teknis, kalau kata Harari itu urusan teknis. Agama tidak ikut campur secara teknis mengatur itu. Ini selingan saja. Ini Jack itu Mif tadi bilang secara teknis, technically, I'm a student of SMA. Secara teknis saya ini mahasiswa murid SMA. Artinya, nah urusan-urusan teknis itu menurut saya tidak diatur agama secara detail.
agama hanya mengatur nilai-nilai. Agama hanya mengatur nilai-nilai. Misalnya, apakah mempersingkat pembicaraan aja. Jadi tadi untuk kesehatan, misal, untuk masalah kesehatan, ada hadis bahwa Nabi berobat dengan hijamah. Hijamah itu dibekam, keluarkan darah. Apakah kemudian berbekam adalah sunnah Nabi? Sehingga kalau kita sakit, sekarang kita menggunakan bekam. Itu tidak lagi datang ke dokter, kita jalankan sunnah Nabi berbekam. Itu pertanyaan pertama ialah, apakah kesehatan itu urusan teknis atau urusan agama? Kedokteran itu, kesehatan itu urusan teknis yang berubah sepanjang perkembangan zaman. Nabi pergi ke Mekah, dari Mekah kemudian ke menunggang kuda, Nabi itu sunnah atau bukan sunnah? Kita lihat menunggang kuda itu masalah teknik transportasi. Dan dia mengikuti perkembangan zaman. Taghayyara bi taghayyuriz zaman wal makan. Dia berubah karena zaman dan tempat. Jadi termasuk kesehatan. Di zaman Rasulullah, bekam adalah teknik pengobatan di zaman itu. Dan sekarang teknik pengobatan itu sudah berkembang luar biasa. Bayangkan kalau kita tetap terikat bahwa itu menganggap bagian agama, maka corona pun mungkin harus diusir dengan berbekam. Ya. Dan jadi urusan kesehatan, urusan transportasi, urusan komunikasi. Dulu Rasulullah SAW ketika khutbah di Arafah, beliau suruh seorang anak muda yang keras suaranya berdiri di atas kendaraannya dan mengulangi Nabi dengan suara keras. Sallallahu alaihi wasallam. Misal kalau beliau berkata, Ma'asyiran nas, atau ya ayuhan nas, isma'u qawli wa'qiluh. Dia berteriak juga nih, ayuhan nas, isma'u qawli wa'qiluh. Apakah mengulangi pembicaraan Nabi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan masa itu sunnah atau bukan sunnah? Itu masalah teknis. Masih banyak sekarang ini juga di kampung-kampung ada masjid yang melarang pakai speaker. Karena katanya nggak ada dalam sunnah Nabi. Karena kalau sunnah Nabi ialah berteriak. Jadi harusnya khotibnya Assalamualaikum, seteriak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itunya luas. Kalau saya pernah berkunjung di Isfahan, ada masjid Jum'ah itu. Masjidnya besar. Dari zaman dulu, sekarang tidak dipakai lagi. Tapi itu kalau kita bicara di tempat mimbar, halo, itu suara eko, suara gemaknya itu jauh lebih jernih daripada speaker. Nah, apakah kalau kita mengikuti masjid Jum'ah di Iran itu ajaran sesat karena Syiah, karena pakai itu atau tidak? Menurut saya itu bukan masalah agama. Nah, itu semuanya pengantar yang rada bertele-tele. Sebenarnya maksudkan membentuk negara, membentuk sistem politik. Itu masalah teknis. Di zaman Nabi tidak ada kabinet, tidak ada angkatan bersenjata. Padahal untuk sebuah negara syaratnya itu ada angkatan bersenjata yang digaji. Bukan negara kalau tidak punya tentara. Zaman Nabi kapan orang jadi tentara? Kalau ada panggilan aja. Sekarang kita diperangi, silahkan ikut serta gitu. Ditawarkan aja. Tidak ada kepangkatan lagi. Tidak ada jenderal, admiral, tidak ada. Jadi itu masalah teknis. Angkatan bersenjata masalah teknis. Terus kabinet juga di zaman Nabi tidak ada kabinet. Lalu pemilihan Nabi juga tidak lewat pemilihan umum. Itu mah pemilihan Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang pun kalau mau membuat negara
seperti negara Nabi, maka pemimpinnya itu harus dipilih Allah. Nanti kalau ada datang tiba-tiba dari Aceh, innama ana basyarun mithlukum. Tapi tidak ada dalam sunnah Nabi itu pemilihan umum. Karena pemilihan umum itu masalah teknis. Jadi maksud saya, kalau di dalam sejarah politik, sejarah terbentuknya negara, malah negara-negara sebagai nation sekarang ini baru terjadi setelah perjanjian Westphalia, sebelum Perang Dunia ke-1. Jadi sebelumnya di Eropa juga alusi dari perkumpulan manusia yang disebut kabilah, sampai kemudian ada kabilah di atas kabilah. Dalam istilah sosiologi itu disebut chiefdom. Jadi ada tribes, dan Rasulullah SAW itu adalah sebuah chiefdom. Beliau menguasai kabilah itu. Dan pertama kali beliau mempersatukan kabilah itu dengan perjanjian Madinah, atau disebut apa itu? Fiqh Madinah. Fiqh Wathiqah Madinah. Beliau datang, wahai Bani Abdu Manaf, marilah kita bergabung dan masing-masing terus melanjutkan tradisinya untuk dan seterusnya. Itu perjanjian. Jadi itu bukan sebuah negara. Ya. Jadi mengikuti negara menurut Rasulullah. Begitu apa? Ya, negara menurut para khalifah. Tapi itu khalifah yang 4 itu menjalankan negaranya dengan caranya masing-masing. Jadi misalnya Abu Bakar dipilih berdasarkan kelompok yang sedikitlah yang berkumpul. Waktu itu beberapa orang kemudian mengangkat Abu Bakar. Setelah itu Umar dipilih dengan wasiat dari Abu Bakar. Utsman dipilih dari wasiat dari Dewan Formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Itu sudah sistem khalifah aja udah beda-beda karena itu masalah teknik. Oke. Apakah hukum syariat itu harus jadi hukum publik, dan apakah syariat itu adalah hukum positif? Nah, syariat itu ikutilah definisi saya. Syariat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pertanyaan, apakah Al-Quran dan As-Sunnah itu harus jadi hukum publik? Tidak harus, tapi boleh kalau orang menerimanya. Tetapi dalam kenyataannya kita tidak pernah mendirikan syariat Islam. Kita tidak pernah menerapkan syariat Islam. Kita menerapkan penafsiran kita tentang syariat Islam. Nggak pernah. Misalnya, ambillah potong tangan yang paling jelas. Itu potong tangan itu ada di dalam Al-Quran. Memang termasuk. Jadi itu termasuk syariat. Tapi kalau dia mau diubah menjadi hukum positif, kalau menurut saya sih itu bukan syariat Islam lagi, tapi yang diilhami oleh syariat Islam, inspired by syariat Islam. Nah, kalaupun kemudian didirikan, itu berdasarkan fatwa fikih dulu. Misalnya dalam satu madhab, potong tangannya itu memang ayatnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Menurut madhab Ahlussunnah dipotong dari sini pergelangan tangannya. Menurut madhab Ahlul Bait dipotong satu buku jari. Itu kan sudah dua-duanya menyebut diri syariat Islam, tapi berbeda. Kalau menurut saya syariat Islamnya satu sih, yaitu dari Al-Quran, faqta'u aydiyahuma. Ya. Tapi fatwanya gimana, batasnya, apa syarat-syarat pencurian itu kalau sampai dihukum? Apakah mencuri segelas air karena kehausan itu harus dipotong tangan? Apakah orang yang kalau di zaman Umar itu tidak? Kalau di zaman kelaparan, kalau ada orang yang mencuri, tidak boleh dihukum. Ya, itu aturan-aturan itu ditentukan oleh fikih.
Dan fikih itu dirumuskan melalui usul fikih. Salah satu kaidah usul fikih, atau bukan salah satu kriteria dalam usul fikih, ialah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu masuk dalam pelajaran usul fikih. Dan kata Asy-Syatibi, usul fikih itu adalah ruhnya agama. Jadi kalau kita mau menerapkan syariat Islam juga, syariat Islam itu harus berbasiskan penafsiran yang ditegakkan di atas maqasidus syariah. Penafsiran Al-Quran dari sudut pandang maqasidus syariah oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho di Indonesia di pertengahan abad 20 dianggap tidak berhasil karena dianggap liberal dan jauh dari nas. Bagaimana menurut Ustaz? Sebetulnya Muhammad Abduh itu yang liberal atau yang berpikiran maju, tapi Rashid Ridho kemudian mereduksinya menjadi Wahabisme. Jadi tidak seluruhnya sih liberal. Rashid Ridho malah sangat Wahabi. Saudara boleh baca tafsirnya, Tafsir Al-Manar. Tapi mungkin dia kelihatan progresif karena perlawanannya terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan. Sayyid Qutb juga saya kira lebih mengembangkan paham agama yang lebih tekstual. Jadi tanpa kurang sekali memperdulikan maqasidus syariah. Saya belum pernah tahu, mungkin saudara bisa membantu saya, boleh diberi kesempatan nanti, apa contoh-contoh penerapan syariat Islam yang berdasarkan maqasidus syariah, baik dari Abduh maupun Rashid Ridho. Mungkin bisa menyumbangkan, bisa sharing dengan kita. Tadi Ustaz menyebut tentang menjaga kehormatan dalam maqasidus syariah. Apakah yang dimaksud kehormatan itu adalah nama baik, harga diri, keluarga, atau kesucian diri? Mohon penjelasan Ustaz. Penghormatan itu apa tadi sebutnya awalnya? Kehormatan, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu sama dengan menjaga reputasi, menjaga kesakralan keluarga, menjaga kesucian keluarga, itu menjaga kehormatan. Misalnya mempergunjingkan itu haram karena dia meruntuhkan kehormatan orang. Jadi kehormatan bisa juga berarti, kalau dalam bahasa Inggris, reputation atau name. Jadi nama seseorang. Kehormatan keluarga itu termasuk al-ird. Jadi orang yang menjaga kehormatan keluarga. Artinya dia tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dinistakan. Termasuk menjaga kehormatan umat Islam. Seorang muslim tidak boleh direndahkan, dinistakan, atau dihinakan. Kita malah di dalam Islam, tadi disebutkan, sekiranya ada orang, kata hadis malah itu, sekiranya ada orang meruntuhkan Ka'bah itu batu demi batu dan kemudian menghancurkannya, dosanya masih jauh lebih kecil dari dosa orang yang meruntuhkan kehormatan seorang muslim. Artinya memfitnahnya, menjelek-jelekannya, menghinanya, baik dengan ucapan, perbuatan, atau lukisan misalnya. Itu saya mengikuti buku Handbuch der Publizistik. Biasanya kita mengerantuhkan kehormatan orang lain itu tadi dengan ucapan, dengan tulisan, dengan perbuatan, dengan lambang-lambang, misalnya dengan lukisan dan sebagainya. Nah, itu semua perbuatan itu dianggap meruntuhkan kehormatan dan karena itu diharamkan. Bahkan di dalam tuduhan orang berzina, itu yang disebut al-qadhf, qaf, da, dan fa, itu menuduh orang yang tidak bersalah. Itu hukumannya berat. Dan hukumannya berat karena apa? Karena dia meruntuhkan kehormatan. Ya. Atau memfitnah bahwa dia berzina, ya. Bahwa dia melakukan perselingkuhan untuk meruntuhkan kehormatannya. Saya kira dengan contoh-contoh itu jelas mana yang kita sebut sebagai meruntuhkan kehormatan.
mengingat tiap-tiap kelompok Islam, baik yang beraliran fikih, kalam atau politik, memiliki maqasid syariah sendiri. Bagaimana menentukan maqasid syariah yang benar? Yang kedua, melihat langkah Imam Hussein ke Karbala, bagaimana meninjaunya dari sudut pandang maqasid syariah? Satu, mohon maaf dengan segala penghormatan saya kepada penanya, maqasidus syariah berbicara dalam dataran fikih. Jadi bukan dalam urusan kalam, akidah, bagaimana disebut? Politik. Itu tapi tindakan politik itu ada didasarkan pada maqasidus syariah. Dia masuk fikih juga. Tetapi kalau akidah, saya kira-kira tidak masuk ke bagian itu. Jadi kembali, ini hanya ada dalam urusan fikih. Dan Imam Hussein salamullahi alaihi menegaskan bahwa beliau kata meninggalkan gimana itu dalam suratnya kepada Muhammad Hanafiyah yang diakhiri dengan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Belum selesai ini saya cuma mengutip Imam Hussein. Di situ Imam berkata wa ma kharajtu innama kharajtu litolabil islah. Sebelumnya itu wa ma kharajtu asharon wala lam akhruj asharon wala bataron wala mufsidan. Aku tidak keluar ini untuk pamer, untuk menunjukkan kekuatan, juga bukan untuk menimbulkan kerusakan. Itu ditegaskan, itu maqasid beliau itu. Innama kharajtu litolabil islah. Aku datang untuk aku keluar untuk menuntut kemaslahatan, untuk menjadikan kemaslahatan. Terus ada seterusnya itu an amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa asiru ya bisiratin jadi wa abi. Jadi kata ini, maksudnya aku keluar ini tidak untuk pamer kekuatan, tidak untuk ya ingin menimbulkan kerusakan, tetapi aku keluar untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dan kita udah tahu kalau mengikuti kuliah ini dari awal bahwa maqasidus syariah itu disingkatkan dengan darul mafasid, jalbul masalih wa darul mafasid. Yang namanya maqasid syariah itu kalau disingkatkan ialah menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Dan imam sendiri, dan imam itu maksum sih kalau menurut ahlul bait, dia mah tidak terikat dengan maqasidus syariah. Tapi selalu imam itu menerapkan maqasidus syariah. Para nabi juga, Allah Subhanahu wa taala juga kalau menetapkan satu aturan selalu terkandung di dalamnya itu maqasidus syariah. Mengapa bisa Allah mewajibkan puasa dan untuk orang yang sakit dan orang yang bepergian tidak wajib puasa? Allah tegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering menegaskan bahwa aturan-aturan yang beliau buat itu dimaksudkan untuk tidak menyulitkan umatnya. Kalau beliau memberikan contoh menjamak solatnya zuhur dan asar, maghrib dan isya, karena ia, kata Ibnu Abbas, tidak mau mempersulit umatnya. Jadi selalu tegaskan. Dan imam juga di sini, imam pergi ke Karbala menegaskan, beliau ini bukan mau perang sih, bukan menimbulkan kerusakan, tapi ingin mendatangkan kemaslahatan. Aku mengikuti sirah kakekku, yaitu Rasulullah, mengikuti contoh Rasulullah dan mengikuti teladan bapakku, yaitu Imam Ali. Dan Imam Ali ketika ditawari kekuasaan, itu sistem politik nih,
Imam Ali menolak awalnya, tapi kemudian ketika desah, dia berkata, aku akan menjalankan ini sebagaimana yang aku kehendaki, dan aku tidak ada di antara kami ini kiranya kalau mendatangkan maslahat baginya dan keriduan bagi Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berkenan untuk mengabulkannya. Ala hadin niyya wa kulli niyatin shalihatin ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah tasbiquha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahu, ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.